Kak. Halo. Aduh, eh, masih satu kelas sama yang sebelumnya ya? Iya. Kalau dibahas sekitar tentang masalah HAM lagi, kan HAM itu kan ada disinggung di Pancasila sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menurutmu gimana? Menurutku sih, kalau misalnya HAM yang ada di dalam Pancasila kelima itu sangat penting untuk diterapkan di seluruh masyarakat Indonesia, karena belakangan ini sering terjadi kasus-kasus yang menurut saya pribadi itu tidak adil. Contoh kasus yang tidak adil gimana? Kayak misalnya nih, ada kasus bullying yang ujungnya hanya diselesaikan secara kekeluargaan saja. Tapi kan sebenarnya itu kan, kalau misalnya bullying kan terhadap mental juga sih kan. Iya. Jadi Berarti juga di mental. uh-uh. Kasus yang di sekitar kita atau di Kota Malang ini yang paling dekat itu kasus pembulian tentang anak SMP. Yang kita tahu semuanya itu anak-anak yang berada di bawah umur. Kemudian dari sisi korban mengalami trauma, sedangkan para pelakunya hanya diberi sosialisasi. Ya, tidak ada hukuman. Kalau menurut kamu gimana? Menurut aku sih lebih baik, iya, kalau misalnya memang diselesaikan secara kekeluargaan, tapi juga harus diimbangi kayak dengan diadakannya skorsing atau dari pihak sekolahnya. Sekolah, karena kalau misalnya hanya secara kekeluargaan, otomatis kan dia tidak memberikan efek jerah untuk pelaku tadi. Kayak nggak bisa bikin kapok gitu ya? Iya, apalagi kan masih anak-anak nih, masih masih beranjak dewasa. Itu kan perilaku itu kan sangat diperhatikan kan dalam usaha-usaha seperti itu. Kalau di kawasan Indonesia gimana tentang keadilan di HAM? Kayak kasus-kasus yang mungkin sampai saat ini belum selesai, itu gimana menurutmu? Kalau misalnya adil atau tidaknya di Indonesia ini sebenarnya belum adil sih, soalnya kebanyakan kasus di Indonesia ini dia akan dimenangkan oleh orang-orang yang memiliki uang atau jabatan. Jadi dia lebih menindas rakyat biasa. Gitu. Kalau kasus yang kayak siapa ya, Novel Baswedan atau orang-orang penting itu gimana? Mereka kan juga orang-orang yang dalam istilah punya jabatan lah, tapi dalam kasus HAM mereka nggak dituntaskan sama pemerintah. Menurut kamu gimana? Apakah padahal dalam kasus itu orang yang punya jabatan? Kalau menurut aku sih itu lambatnya proses itu sih, penyelidikan dan lain-lain. Kalau nggak salah itu kan, kalau nggak salah nggak selesai karena emang lambatnya proses penyelidikan, terus kayak terlalu bertele-tele. Berarti kesalahannya dari antara lain dari lembaga pengadilan dan lain-lain itu sih sebenarnya. Berarti masih harus jauh dibenahi atau gimana kalau sistem keadilan di Indonesia tentang HAM? Lebih ya harus dibenahi lagi, karena pengadilan sendiri itu kan kayak penting banget nih buat Indonesia. Jadi kan kalau misalnya pengadilan sendiri itu kayak nggak adil, terus pengerjaan lama dan lain-lain, itu kan juga berpengaruh buat negara. Oke sih. Sekiranya tentang HAM untuk keadilan saya rasa cukup buat saat ini atau kasus HAM yang lainnya. Mungkin kalau ada kesempatan lain waktu kita masih bisa ketemu lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Halo Ahmad Rian, Halo, mahasiswa UMM, betul. angkatan Angkatan 2018. angkatan 2018. Jurusan teknik industri ya. Iya benar. Di tahun ini banyak kasus-kasus HAM yang ada di Indonesia. Menurut kamu gimana sih Kak tentang seputar HAM yang ada di Indonesia itu gimana? Eh, Menurut saya ya, HAM itu kan dalam artian suatu hak yang dimiliki oleh seseorang dari lahir sampai meninggal. Nah, itu hak itu wajib dilindungi, dihargai dan dihormati oleh negara dan semua orang. Nah, Jika kamu berpendapat tentang HAM di Indonesia, menurut kamu bagaimana tentang pelaksanaan HAM tersebut? menurut saya ya di Indonesia ini pelaksanaan HAM-nya ini kayak masih kurang gitu loh. Karena Karena kayak contohnya kasus-kasus yang menimpa rakyat kecil sama oke, yang kayak aparat negara atau pemerintah itu kan kayak kayak levelnya beda gitu. Kayak apa namanya? ada mungkin Pengadilannya lah. Oh. Di pengadilannya kan kayak lebih memihak ke orang yang punya jabatan. nah Dan kamu nggak setuju tentang hal itu di Indonesia? ya masih banyak yang kayak gitu sih menurut saya. Kalau tentang kasus HAM-HAM kecil yang ada di Indonesia gimana? Kayak kasus HAM-HAM kecil ya kayak apa ya, kayak bullying di sekolah itu mungkin anaknya kan belum lebih diajari HAM kayak Oke. itu, jadi kayak melanggar HAM-nya anak lain. Kalau menurut kamu, ajaran untuk HAM itu sebaiknya dari umur berapa Kak? Atau lebih baik diajarkan pada umur berapa? Ya sebaiknya ya saat dia udah mulai kayak kenal temennya itu udah diajar dikit-dikit lah sama kayak orang tuanya, harusnya apa baiknya gini, harusnya tidak bolehnya gini, kayak membatasi perilaku anaknya gitu. Berarti Sama orang tuanya. unsur orang tua juga penting berarti ya? Iya benar. Selain unsur orang tua, kalau misalnya di sekolah gimana? Di sekolah ya yang penting juga unsur gurunya sama temannya juga. Kayak gurunya juga kan, guru itu di sekolah, guru itu orang tua murid kan. Mengganti orang tua ya? Benar. Nah itu juga penting sih, guru harus kayak meskipun kan nggak ada pelajarannya kan di sekolah tentang HAM itu. Nah itu pun juga harus disampaikan sih tentang HAM supaya tidak melanggar. Kalau menurut kamu, lingkungan berteman itu pengaruh atau enggak? Kalau lingkungan berteman sih ya pasti berpengaruh lah. Kan contohnya ya kayak anak kecil terpengaruh ke lingkungan yang buruk, pasti Nah. dia kan ikut buruk juga kan. Tapi kalau Selama lingkungan itu baik. itu juga akan berpengaruh pada anaknya baik juga. Itu sih. Ada pendapat nggak gimana kalau kamu bisa mengatasi kasus HAM di Indonesia? Sebaiknya ya Mungkin ke lembaga-lembaga atau pemerintah? sebaiknya ya lebih apa ya? Atau mungkin lembaganya harus ditingkatkan atau dari masyarakatnya sendiri? Ya yang pertama ya dari masyarakatnya sendiri dulu, baru kalau dari masyarakatnya udah beres, baru ke lembaganya. Kan lembaga-lembaga itu juga kan diatur oleh masyarakat juga kan. Dari individu sendiri dulu harus mengatur diri supaya HAM-nya agak itu, baru lembaganya bisa di. Saya rasa cukup sih untuk pengertian HAM sejauh ini. Mungkin jikalau ada masukan atau tambahan lain dari Rian sendiri, ya lain waktu kita masih bisa bertemu. Iya. Terima kasih. Makasih ya.
Isabil, Ya, mahasiswa WFM juga kan? ya sama. Temennya yang Rian tadi ya. Iya. Masih seputar tentang kasus HAM, mungkin agak lebih menjerumus kepada HAM untuk kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Dalam kasus ini mungkin lebih menjerumus lagi tentang LGBT yang ada di Indonesia. Ya. Kalau menurut kamu hak untuk apa ya, setiap manusia yang seharusnya itu bagaimana sih? Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang LGBT ya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan atas martabat dan hak yang sama sebagai manusia. Oke. Nah, itu terkandung dalam Mukadimah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia oleh PBB yang disahkan pada tanggal 10 September 1948. Nah, atas persetujuan ini, hak asasi manusia ini dijunjung tinggi dalam artian dilaksanakan oleh beberapa negara, bahkan semua bangsa dan negara. Menurut saya, LGBT ini kita tetap memberi hak yang sama kepada orang-orang LGBT ini sebagai manusia yang sewajarnya. Begitu. Kalau dari segi apa ya, dasar hukum atau Pancasila itu gimana menurut kamu? Kalau menurut saya itu gimana ya? Kalau menurut saya itu LGBT itu tetap dihargai sebagai manusia. LGBT itu menurut saya itu seperti penyakit HIV/AIDS, tahu nggak? HIV/AIDS kan ada slogan jauhi penyakitnya tapi jangan orangnya. Oke. Nah, LGBT itu seperti itu sebenarnya. Jauhi perilakunya tapi orangnya jangan. Kenapa kok kamu bisa bilang gitu? Karena bukan yang bersifat menular atau gimana? Karena LGBT itu kan perilakunya yang salah. Nah, kita itu sebagai sebagai sesama manusia itu jangan malah menjauhi, tapi merangkul dia untuk kembali ke kodratnya masing-masing gitu. Menurut kamu bisa sembuh nggak kalau LGBT? Dia bisa kembali? Bisa. Saya pernah lihat channel YouTube-nya siapa gitu, pernah lihat pokoknya. LGBT itu bisa disembuhkan. Ada berbagai cara, itu ada yang ke psikiater, ada juga yang ke orang-orang pintar kayak ke kiai gitu loh. Berarti kalau misalnya sembuh dengan dengan sadar diri sendiri itu mungkin nggak? Kemungkinan dikit sih, soalnya orang untuk berubah itu Susah. pengaruh paling besar itu pengaruh dari luar. Ke diri sendiri itu lebih susah menurut saya. Harus dirangkul orang-orang yang seperti itu. Oh, betul. Sejauh ini kasus LGBT gimana di Indonesia? Apakah masih dianggap tabu atau terlalu dibesar-besarkan? Kalau menurut berita yang saya baca sih sudah ada demo kan yang LGBT itu. Iya, banyak yang Demo tidak setuju. Bukan nggak setuju, malah dia itu demo kalau LGBT itu harus diakui negara. Karena sesuai dengan hak mereka Iya, masing-masing. hak mereka masing-masing. Nah, itu masih muncul perdebatan kan, itu bagaimana. Kamu sendiri setuju apa enggak tentang LGBT? Kalau saya kurang setuju sama perilakunya, tapi kalau masalah hak asasi manusia, mereka perlu mendapatkan masih. Mungkin cukup sih sekitar LGBT. Kalau mungkin ada kasus yang lain, kita bisa bertemu lain waktu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kesimpulan untuk masalah kasus atau tentang HAM di Indonesia, selebihnya sih Indonesia sudah menjunjung tinggi untuk tingkat kesadaran HAM atau mengajak para masyarakatnya untuk lebih mengetahui tentang HAM. Tapi kemauan dari diri sendiri mungkin yang sedikit agak kurang percaya bahwa HAM itu harus ditegakkan atau merasa harus disetarakan untuk lebih baik di Indonesia. Kemudian kalau dari sisi lembaga, mungkin Indonesia ya masih jauh untuk bisa mengatasi masalah-masalah kasus-kasus HAM besar yang ada di Indonesia. Jadi harus ada evaluasi untuk masyarakat sendiri maupun dari lembaga yang ada untuk mengatur atau memberikan keadilan dari segi HAM. Saya lebih percaya bahwa Indonesia masih bisa untuk mengatasi masalah-masalah ini buat ya beberapa tahun ke depan lah atau ke depannya. Terima kasih.